Yo halo guys, balik lagi bareng Mimin yang paling setia, paling butuh liburan di channel kesayangan kita semua, Alur Anime. Dan ya seperti biasa, kita masih lanjut di konten Kampeki Sugite. Tapi sebelum kita lanjut ke kisah penuh emosi, penuh waifu, dan penuh bumbu-bumbu yang bisa bikin gula darah naik, klik tombol subscribe yang ada di bawah sini. Karena tanpa tombol itu, Mimin terasa kayak anime filler, gak ada perkembangannya. Oke, tambah banyak babi bu, ini dia kisah sang waifu yang gak cuma cantik tapi juga bisa nyelamatin dunia dan hati Mimin. Sikat, gasken, let's go, ikuzo. Dua pelayan setia istri Mimin memang kuat-kuat dah. Gak salah Mimin rekrut dua orang ini. Mereka berdua berterima kasih kepada Pilia karena sudah memberikan sebuah ramuan yang membuat mereka bersemangat. Bahkan Leonardo berkata kalau dirinya merasa menjadi lebih muda. Padahal yang Pilia kasih hanya ramuan dasar. Lena bertanya apa yang sedang Pilia catat. Pilia menjawab kalau dia sedang mengukur skala dan kekuatan tempur monster. Lena yang melihat itu berkata kalau monster jadi muncul lebih cepat dan dia penasaran apa yang terjadi. 世界には私たち人間が暮らす地上の他に2つ天界と魔界が存在するのです。魔物は本来魔界側の存在ですが Disinilah Pilia menjelaskan kalau di dunia mereka terdapat pemisah antara dunia, manusia, iblis, dan surga. Di dunia iblislah para monster bermunculan meski sebagian dari mereka bisa sampai ke permukaan. Tapi kata sebagian itu dalam jumlah yang sangat banyak. Melihat Pilia dengan wajah yang khawatir, Leonardo berkata kalau kereta kudanya sudah siap dan akan segera kembali ke kediaman. Lena bertanya apa tugasnya sudah selesai. Sementara di kota Pangeran Oswald disapa hangat oleh orang-orang di sana. Dan saat salah satu pedagang menawarkan untuk mengambil sayuran, Oswald berkata kalau hari ini dia akan kencan terlebih dahulu. Mendengar kata-kata itu, orang-orang di sana terdiam. Oswald pun datang ke lokasi COD dan saat melihat gadis cantik, dia langsung terdiam. Gadis itu adalah istri maksudnya Nona Pilia dengan tampilan barunya. Pilia dono, hayaku kita tsumori. Pilia terlihat malu-malu dan mengingat perkataan sebelum mereka pulang, yaitu rencana Lena untuk berkencan. Namun Pilia masih bingung dengan arti sebenarnya dari kencan. Lena menjelaskan untuk menganggapnya acara keliling kota dan dia akan membawa pemandu juga. Yang ternyata pemandunya adalah Pangeran Oswald. Oswald dengan senyum yang membuat hati para ciwi-ciwi terpana mengajak Pilia untuk berkeliling kota. Tempat pertama yang mereka datangi adalah tempat perbelanjaan. Oswald menjelaskan kalau mereka sempat mengalami masa sulit karena serangan monster yang membuat orang-orang sulit untuk keluar. Namun berkat kedatangan Pilia, semua itu terbantu sekarang. Dia mengucapkan kata terima kasih kepada Pilia. Tapi ya kadang hal kecil yang kita anggap biasa ternyata besar buat orang lain. Lena dari belakang cuma bisa cengar-cengir melihat kemesraan mereka berdua. Saat Pilia ditanya kenapa, suara anak kecil terdengar dan saat dilirik ternyata ayah dari anak itu mengenal Pilia. Dan dulu dia pernah dibantu oleh Pilia saat di Jertonia, hingga usahanya berjalan sampai sekarang. Ayah dari anak itu menyuruh anaknya untuk berterima kasih kepada Pilia. Saat anak itu mengucapkannya, Pilia tiba-tiba merasa menakutinya karena sifatnya. Namun anak itu terus mengucapkan kata terima kasih dan membuat Pilia merasa dihargai. Hingga para warga lain berdatangan saat melihat Pilia. Tiba-tiba sebuah tangan menarik Pilia. Genggaman itu adalah tangan Oswald dan seperti genre romance pada umumnya. Iko, kyou wa ore ga senyaku nanda. Sementara Lena cengengesan di belakang dengan kata good job. Mereka pun pergi ke sebuah kafe. Oswald menawarkan pesanan kepada Pilia, namun Pilia malah kebingungan. Oswald lalu memberi beberapa rekomendasi hingga pesanan pun akhirnya datang. Pilia masih bingung apa yang harus dia lakukan di saat seperti ini. Oswald lalu mengucapkan terima kasih sekali lagi. あなたについて教えてくれ。
好きなもの嫌いなもの興味があること何でもいい。聖女としてではなくフィリア・アデナウはあなたのことが知りたい。 Dan dia ingin mengenal Pilia dari apa yang dia suka, tidak suka, hobi, dan sebagainya. Bukan hanya sebagai Santo, tapi sebagai Pilia ada nowhere. Namun Pilia bingung karena dirinya tidak pernah diberi ruang untuk dirinya sendiri, malah tidak diizinkan. Saat dia akan meminum segelas teh, dia merasakan sesuatu yang menenangkan dan mulai berkata kalau dia suka teh. Dia tidak bisa memberitahu terlalu jauh karena memang tidak tahu. Oswald berkata tidak apa dan mengajaknya untuk mencari bersama secara perlahan. Dan jika ada tempat yang ingin dia kunjungi, silakan untuk meminta bantuannya. Pilia lalu meminta sesuatu, dia ingin pergi ke perpustakaan kastel. Oswald bertanya mengenai apa yang Pilia lakukan. Dia menjelaskan kalau kemunculan monster jadi tidak stabil dan ini sudah pernah terjadi di Jirtonia sebelum dirinya ke sini. Dan kemungkinannya karena saat ini dunia iblis sedang mendekat. Oswald merasa bingung dengan apa yang dibicarakan Pilia. Pilia lalu dengan lucunya mencoba menjelaskan. Sementara Lena di belakang menangis karena yang ini tidak termasuk ke dalam kencan. Pilia lalu bercerita kalau 400 tahun lalu dunia iblis pernah tembus ke dunia manusia. Dan di saat itulah iblis agung bernama Amodeus turun dan membantai hewan dan manusia dan hampir banyak kerajaan hancur dibuatnya. Dan di saat itulah seorang saint atau santo yang kita kenal sebagai Viana Icefield yang lalu membuat penghalang besar dan membuat monster lenyap seketika. Dan dia memisahkan jiwa Amodeus dan menyegelnya hingga dunia kembali damai dan dia dikenal sebagai Saint Agung Viana. Begitulah penjelasan menurut Pilia di rapat yang diadakan. Seseorang bertanya seberapa banyak monster yang akan muncul nantinya. Pilia menjawab kalau kemungkinan 10-20 kali lipat. Melihat musuh yang begitu banyaknya, mereka harus menyiapkan pasukan yang besar, namun mereka khawatir dengan anggarannya yang sudah semakin ketat dan tidak begitu percaya dengan keputusan yang begitu tipis. Namun Oswald berkata untuk lakukan saja. Dia yang akan berbicara kepada ayah dan kakaknya, karena ibarat kata pepatah sedia payung sebelum hujan. Dan Oswald percaya sepenuhnya kepada Pilia serta dia akan bertanggung jawab. Pilia melihat senyuman Oswald yang penuh kepercayaan dan dia bingung apa yang harus dia lakukan. Masuk ke sesi selanjutnya memaparkan sebuah peta yang masing-masing lokasi sudah ditandai dengan pasukan. Namun Pilia berkata kalau ini masih jauh dari kata cukup dan akan menghilangkan banyak korban jiwa. Oswald bingung karena pasukan mereka memang cukup terbatas. Namun Pilia memiliki satu cara lagi, yaitu dengan membuat lingkaran pemurnian besar yang mencakup satu kerajaan. Mendengar itu Bejon merasa tidak mungkin karena itu harus dilakukan dengan sihir kuno. Pilia berkata kalau ia bisa melakukannya. Berbeda dengan lingkaran pemurnian biasa yang hanya melemahkan musuh. Lingkaran pemurnian besar ini memungkinkan akan melenyapkan musuh juga. Namun dia harus membuat beberapa titik dan diam di tengah-tengah, atau bisa dianggap bahwa Pilia adalah pusatnya. Dan sebagai gantinya dia tidak akan bisa kemana-mana dan tidak akan bisa menjalankan tugas seperti biasanya. Oswald berkata kalau hanya itu maka kabar baik, karena Pilia sudah banyak membantu mereka. Sore harinya Pilia terdiam menjadi anak senja. Oswald lalu datang dan bertanya kenapa. Pilia menjawab kalau dia khawatir dengan adiknya di Jirtonia. Namun setelah itu Pilia meminta maaf. Oswald berkata kalau dia tidak perlu meminta maaf karena kakak siapa yang tidak mengkhawatirkan adiknya dan dia tidak perlu menahan diri untuk membantu. Pilia lalu meminta sesuatu, yaitu dia ingin menulis surat. 手紙を送ってもよろしいでしょうか? Dan well bro, dia tersenyum. Gila, senyumannya itu sangat manis sekali. Sementara di Jirtonia, Mia masih merasa kesal karena orang tuanya bersikeras kalau Pilia pergi karena keinginannya sendiri. Karena tidak ada informasi, maka satu-satunya cara yaitu menanyakan langsung ke tunangannya, yaitu Julie Todd. Namun saat baru saja membuka pintu, sebuah karangan bunga muncul di hadapannya dan Julie Todd lalu melamarnya. Melihat itu, Mia terkejut dengan apa yang terjadi dan dia pun akhirnya menemukan beberapa informasi penting. Dia pun mulai mencari beberapa informasi dari ruangan ayah dan ibunya, serta dari kencan bersama Julie Todd sambil menjalankan tugasnya sebagai saint. Malamnya orang tua mereka menerima surat dari Pilia, tapi malah membakarnya. Hingga suatu hari saat Mia berjalan untuk menemui Julie Todd, dia mendengar sebuah percakapan yang menyakitkan. Benar-benar sangat menyakitkan, bahwa semua ini adalah ulah orang tua dan Julie Todd yang menjual Pilia demi keuntungan mereka.
Bahkan orang tuanya sampai membuat kediaman baru. Dia percaya kalau orang tuanya itu orang baik. Dan dia sering melihat Filia sendiri. Dia pun tersadar perjuangannya selama ini bahwa kakaknya diam di tempat sedingin itu dengan beban yang dipikul. Dan Mia meminta maaf sambil menangis karena baru menyadarinya selama ini. アデナウア公爵もうまくやったものだな。厄介払いをして大金を巻き上げた挙句公爵にしてもらうとは。ユリウス殿下とアデナウア公爵は大喜びでフィリア様を売り飛ばす計画を立てたそうじゃないか。何を言ってるの？信じていたかった。私の両親はいい人間だと。姉さんはずっとこんな冷たい世界にいたの。ごめんなさい。ごめんなさい。フィリア姉さん。Hingga di kencan berikutnya, Julitot yang mabuk kembali ditanya oleh Mia soal kakaknya. Dia pun menjelaskan kalau dia kerepotan karena ulah Filia yang melakukan semuanya. Dan Mia berbeda, dia cukup fokus dengan tugas sucinya dan tidak perlu mengikuti urusan yang lain. Sambil ngebacot ngalur ngidul, Mia lalu berkata kalau dia menerima Julitot sebagai tunangannya. Dan ini adalah awal dari rencana Mia bahwa dia akan memberi kenikmatan yang hebat, setinggi-tingginya lalu menjatuhkannya dengan keras dan mencapakannya. Inilah awal dari rencana mengerikan sang adik untuk membalaskan dendamnya soal apa yang terjadi pada kakak tersayangnya. 有頂天にさせて泳がせて、そして一番いいところで裏切ってあげる。だって姉さんを裏切った報いを受けてもらわなきゃ許せないものね。 Jadi buat kalian yang nonton sampai habis, kalian luar biasa. Jangan lupa like, komen, dan tentu saja klik tombol subscribe biar Mimin makin rajin ngasih konten isekai yang penuh rasa atau anime lainnya. Mimin izin pamit dan ya sayonara.